Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambil jalan-jalan menikmati suasana di jalan raya, sesaat lagi akan kita dengarkan pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Tema brosur yang dibahas adalah tentang kedudukan hadis-hadis keutamaan membaca surat Yasin bagian ketiga, hadis yang periwayatnya tidak bisa dipercaya, sehingga bisa dipastikan tidak sahih, yaitu perintah agar surat Yasin dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, dan agar merendam salah satu ayat dalam surat Yasin untuk diminum airnya. Untuk kumpulan hadisnya sudah kami rangkum dalam brosur yang dapat Anda baca sendiri, linknya silakan lihat di kolom komentar. Tinggal sekali klik nanti akan tampil di smartphone Anda. Baiklah para pemirsa semuanya, mari kita dengarkan tanya jawab berkaitan dengan brosurnya. Selamat mengikuti. Ya, mari dimulai. Baik, ini Bapak-Bapak, Saudara-saudara, kita jawab aja pertanyaan yang minggu-minggu yang lalu perlu kita jawab. Masih bersambung, kita tunggu sampai brosur terakhir. Nanti kalau sudah brosur terakhir dan sudah saudara renungi dari brosur yang pertama, kedua, sampai yang terakhir nanti, baru saudara nanti boleh membaca. Boleh bertanya. Sebab saya yakin apa yang selama ini saudara ajarkan, yang merasa mempunyai dalil, dalilnya tidak keluar dari hadis-hadis yang saya sampaikan di brosur Ahad pagi ini. Adapun yang lain, saya yakin kebanyakan hanya taklid, mengikut para ustadznya atau para kiainya atau para ulamanya tanpa mengerti dalilnya. Nah, sedangkan yang memahami, mengerti dalilnya, yang mungkin cuma mendapatkan hadis ini begini itu aja, tanpa melihat kekuatan, ya, kekuatan hadis itu, kedudukan hadis itu, tentang sahihnya, dhaifnya, maudhu'nya, mungkarnya, tidak dipahami. Maka disinilah saya sampaikan, maka nanti direnung-renung dulu, diresap-resapkan dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti kita tanyakan setelah selesai brosur ini. Saya rasa kalau tidak bertanya pun, kalau memahami, mempelajari ini dengan tekun sudah cukup jelas. Alasan apa lagi? Kalau memang dalam hadisnya diterangkan itu suatu hadis yang dhaif, alasan apa lagi untuk memakai dasar pelaksanaan hadis tersebut? Sekarang kita jawab untuk yang sudah masuk. Saya pernah membaca hadis yang berisi tentang ayat-ayat khusus, di antaranya Quran surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Di sana dijelaskan bahwa kalau membaca ayat itu pada malam hari, maka telah mencukupinya. Dan di bawahnya ada keterangan bahwa dapat menghindarkan kemalasan untuk bangun malam. Bahkan sudah mencukupi walau tidak bangun. Yang dimaksud mencukupi tersebut bagaimana Ustaz? Apakah bisa disamaartikan kebaikannya membaca 2 ayat tersebut sama dengan kebaikan sholat malam Ustaz? Tidak ada keterangan begitu. Jadi kebaikannya menyamai kebaikan sholat malam itu tidak ada keterangan yang seperti itu. Tidak ada keterangan seperti itu. Ada yang maksud keterangan mencukupi itu ya memadai. Ya, tidak ada, tapi tidak ada keterangan kebaikannya menyamai dengan kebaikan sholat malam. Keterangan seperti itu tidak ada. Seperti hadis Yasin tadi. Kamu baca Yasin, kebaikannya sama dengan haji berapa kali tadi? 20 kali. Wes kowe rasa yang Mekah ra kelangan duwe tokah. Semaca Yasine padha karo haji ping 20. Karo sing haji pisan-pisan kan apik sing 20. Padahal kamu tiap malam Jumat mesti maca Yasin berapa kali aja sudah. Nah, dihitung berapa ratus kali kamu haji sudah. Ya tak? Maka hadis-hadis semacam itu ternyata hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai.
Mula aja wong Quran 30 juz sing digawa Yasin. Maksudnya di kantongane isine Yasin. Mbok menawa nek wong akon maca gitu. Nah, ternyata hadisnya banyak. Ini masih brosur yang ketiga, belum selesai ya. Masih nanti. Satu pun tidak ada yang sahih hadis itu. Satu pun. Padahal banyak yang melakukan. Ya. Banyak yang melakukan. Maka itu sekalipun yang melakukan banyak, bahkan disebut ulama-ulama juga melakukan, ya, kita beragama tidak suruh nurut kiai kok. Beragama tidak suruh nurut ustaz, beragama tidak suruh nurut ulama, tapi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang bisa mengikut mencontoh Rasulullah itu hanya liman kana yarjullah. Orang-orang yang di dalam aktivitas amaliyahnya itu hanya mengharap balasan dari Allah. Ya, jadi orang yang mengharap balasan dari Allah dan mempercayai adanya hari akhir, dia akan beragama yakin mengikuti Rasulullah. Karena Nabi kita mengatakan man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal ibadah tidak mengikuti perintah Nabi ditolak, walaupun menurut kiai, walaupun menurut ustaz, ya. Maka di sini nggak boleh, ya. Di sini kami tidak menganjurkan, malah melarang. Saudara, misalnya ngaji di sini atau di luar, kalau keterangan ustaz, menurut ustaz begini, menurut ustaz begini, tidak boleh, menurut ustaz itu tidak boleh. Harus menurut Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini apapun yang saya terangkan, saudara harus tanya, harus tuntut dalilnya mana. Kalau urusan ibadah harus ditunjukkan dalilnya. Tapi urusan-urusan apa itu masalah duniawiyah, jangan tanya dalil, karena asalnya semua urusan dunia itu boleh. Nah, kalau saudara melarang ini tidak boleh, harus menunjukkan larangannya. Selama tidak ada larangan, urusan-urusan dunia itu boleh. Tetapi ibadah paten, selama tidak ada tuntunan, tidak boleh dilakukan. Menjalankan ibadah tanpa tuntunan Nabi, itu yang disebut bid'ah. Ya, ibadah yang baru. Yang kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'atun, setiap ibadah yang baru itu bid'ah. Yang nama yang baru itu, zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada, itu bid'ah. Maka termasuk Yasin tadi, ada yang suruh nyelupke juga tadi. Baca tulisan Yasin, terus dicelupke nggon gelas isi banyu, diminum. Apa khasiatnya tadi? 1000 obat apa 1000 apa tadi? Masuk nulis surat Yasin, dicelupne nggon gelas isi banyu diombe. Nek kepengin watukmu dadi ya turutono. Ya. Wong sing ngajari kiai ora usah digugu nek kiai ngono kuwi. Ndak ada aturannya itu, ya. Nurut aja Nabi. Ada hadisnya, iya ada hadis, itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu bisa menjadi palsu, artinya bukan hadis dihadiskan gitu. Hadis itu dari Nabi, bukan dari Nabi dikatakan dari Nabi lah itu dah. Nah, karena orang Jawa tidak ngerti bahasa Arab, panggil tulisan Arab, tulisnya qala Rasulullah, oh hadis iki. Ada qala Rasulullah hadis iki. Nah diblasuk-blasuk kayak gitu. Maka ngaji sing tenanan ben ngerti tenan. Ya terus dilanjutkan. Mari. Pertanyaan tanggal 26 Agustus 2007. 26 Agustus. Nggih. Ya. Tulisan Arab di belakang Al-Ustaz itu terdapat di surat apa? Ataukah itu hadis Ustaz? Ndi ora neng. Nggak ada itu. Yang terdapat di Gedung Kemelayan Ustaz. Oh gitu. Kalau yang ditulis dulu, yang saya tanyakan ini dalam surat Al-Isra atau Bani Israel ayat 9.
Dan surat Al-Hadid ayat 16 yang selalu saya bacakan itu kan, alam ya'ni lilladzina amanu antas'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Itu kelanjutannya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Terus dari surat Al-Isra ada Bani Israil ayat 9, surat Al-Hadid ayat 16. Apa lagi? Apabila dalam sholat berjamaah pada rakaat ketiga, apakah setelah membaca Al-Fatihah aminnya juga dibaca, Ustaz? Oh iya, baca. Gunanya apabila kamu sudah membaca waladhdallin, imamnya sudah membaca amin juga makmumnya. Jadi imamnya yang baca waladhdallin itu langsung amin. Nah, makmumnya yang hanya mendengarkan tadi tidak membaca juga membaca amin. Itu hadisnya begitu. Terus? Apakah ini juga termasuk ketika mengerjakan pada waktu sholat sendirian, Ustaz? Oh iya. Nah, sendirian mau itu benar sholat. Kalau kamu sholat membaca waladhdallin terus baca amin. Ya. Saat sholat Jumat di masjid, ada yang membawa anak kecil kurang lebih berumur 4 tahun. Lalu anak itu berjalan-jalan di depan orang yang sholat. Yang demikian itu, sikap saya harus bagaimana, Ustaz? Nah, itu kesalahan orang tuanya. Kalau anaknya kan belum memahami, belum tahu. Maunya orang tua itu mendidik anak, dibawa ke masjid, dingertikan sholat, dikenalkan masjid. Tapi orang tuanya tidak tahu. Mestinya kalau anak dibawa ke masjid itu sejak kecil ditanamkan aturan-aturan di dalam masjid. Kalau anak masih sulit diatur, masih lari ke sana kemari, jalan-jalan di depannya orang-orang sholat, jangan dibawa ke masjid. Itu mengganggu orang sholat. Masa jamaah mau sujud malah anaknya berbaring di depan orang sholat. Bagaimana itu? Nah, memang anak seusia 4 tahun, 3 tahun itu belum saatnya dibawa ke masjid. Kalau mau dibawa, harus dididik, diajari untuk duduk diam. Tidak boleh ke sana kemari. Nah, dengan begitu terbiasa. Tapi kalau terbiasa sejak kecil ke masjid, kemudian lari kemana-mana bebas, tidak diingatkan, nanti sampai gede seolah begitu. Jadi masjid itu bebas. Ya. Nang rumah latare sempit, rumahnya juga sempit, pelayan raison, pelayan yang masjid. Nah, itu didikan yang keliru. Maka orang tua kalau membawa anaknya ke masjid supaya dididik, dingertikan aturan-aturan yang ada dalam masjid. Karena masjid itu rumah Allah. Ya, secara lari-lari di rumahnya orang lain aja tentu nggak boleh kok. Bawa anak kecil terus lari-lari di situ ke sana kemari nggak boleh, apalagi rumah Allah yang ada aturannya. Sebelum kamu duduk aja disunahkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Dan dianjurkan di dalam masjid itu tenang, diam. Syukur iktikaf di dalam masjid itu. Dan tidak mengganggu ya, yang sedang sholat, yang sedang mendengarkan khutbah, yang sedang berzikir dan sebagainya tidak terganggu. Apalagi? Pada sholat tarawih yang dilakukan sesudah sholat isya dan berjamaah, apakah ada juga sholat iftitahnya? Dan sholat iftitah itu setelah membaca Al-Fatihah apa juga membaca surat atau ayat Al-Quran? Enggak, orang mudeng-mudeng lah sholat iftitah. Jadi sholat iftitah itu sholat 2 rakaat yang ringan. Karena Nabi biasa kalau menjalankan qiyamul lail, sholat tahajud atau sholat tarawih, beliau sholatnya bacaan suratnya panjang-panjang. Maka sebelum masuk sholat tahajud atau tarawih,
diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat yang ringan. Maksudnya ringan di sini bacaannya pendek-pendek. Nah, bacaannya pendek. Nah, mungkin kalau olahraga itu ya pemanasan atau bagaimana gitulah. Bacanya pendek, suratnya tidak terlalu panjang. Kalau Fatihahnya sama. Fatihahnya panjangnya sama, yang tidak sama suratnya. Nah, setelah itu baru nanti masuk sholat tahajud atau sholat tarawih. Tapi biasa kalau sholat malam itu baca surat Al-Baqarah sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai, gitulah. Nah, maka itu apa setelah membaca Fatihah, setelah iftitah yang ringan tadi juga membaca surat? Iya, membaca seperti sholat biasa lah. Ya, doa iftitah juga dibaca. Ya, untuk kok lagi sholat iftitah kok baca doa iftitah? Lah justru itu, iftitahnya dibaca, Fatihahnya biasa, dan suratnya yang pendek, 2 rakaat saja. Terus tentang pembagian zakat. Jika di daerah itu tidak ada 8 asnaf, apakah boleh hanya dibagi yang ada saja? Ya boleh. Pokoknya jangan keluar dari 8 asnaf itu. 8 asnaf itu pun andai kata semua ada. Semua ada ya andai kata. Tidak mesti harus semua dapat bagian. Diambil yang lebih penting boleh. Mana yang lebih penting? Di antara 8 itu andai kata ada semua, mana yang lebih penting? 8 itu yang jelas riqab sudah tidak ada. Ada kan? Gharim itu harus teliti betul. Orang-orang itu banyak utang. Ini banyak utangnya untuk apa? Tidak setiap orang banyak utang boleh mendapat berhaknya zakat. Teliti betul. Ini kok banyak utang kenapa? Kalau utangnya untuk judi aja diwehi. Engko digawe duit nggo main meneh. Ya. Kalau banyak utang karena pemborosan, ya, sukanya membelanjakan harta yang tidak pada tempatnya, sehingga berapapun uang habis tidak keruan, itu juga jangan diberi. Maka gharim harus diteliti betul. Mu'alaf banyak, kalau orang mu'alaf masih banyak. Sabilillah, Ibnu Sabil masih ada. Terus apa lagi? Setelah sholat dan zikir, lalu berdiri sambil mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, apakah yang demikian itu ada tuntunannya? Tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Apa lagi? Apa hukumnya orang yang menggoda orang yang sholat, Ustaz? Kok hukumnya apa? Gebukono. Itu setan. Orang lewat di depannya orang sholat saja supaya dicegah. Kalau nekat boleh dipukul. Pukul karena itu setan. Ya dah, mulai nek sholat aja merem bae. Nek sholat merem nek wong lewat ning ngarepmu ora ngerti kok. Udah? Jadi di depan orang sholat dalam sutroh loh ya, artinya dalam batas orang sholat itu tidak boleh dilewati. Maka Nabi menuntunkan supaya ada sutroh di depannya, batas. Kalau dia lewatnya di luar batas itu nggak apa-apa. Jadi batasnya sampai di sini, lewatnya kok di sini. Nah ini dicegah. Kalau lewatnya di luar batas sana boleh, nggak apa-apa. Apalagi? Dalam berbakti kepada mertua. Ya. Memang ini ya banyak. Saya perhatikan nanti di masjid-masjid itu banyak walaupun orang-orang sudah dewasa tidak ngerti aturan ini. Salam dasar rampung. Mau keluar itu tidak tahu ini ada orang sholat juga selewat nengar itu enak. Wah. Kalau anak kecil dimaklumi cah gede-gede barang. Ya. Jadi orang gagas. Kene wong sholat itu selewat nengar itu tidak boleh, itu dicegah itu. Terus? Dalam berbakti kepada mertua, apa sama kedudukannya dengan kepada orang tua sendiri, Ustaz? Tidak, mertua dengan orang tua sendiri lain. Ya, lain.
kepada orang tua. Ini laki-laki loh ya. Anak laki-laki sekalipun sudah punya istri, kewajiban berbaktinya kepada orang tuanya itu tidak berubah. Tapi bagi anak perempuan, kalau sudah punya suami, orang yang paling ditaati pertama itu suaminya. Sampai kalau orang tuanya menginginkan, menghendaki anak perempuannya tadi untuk keperluan orang tuanya tadi, itu pun harus seizin dengan suaminya. Seizin dengan suaminya. Maka dari itu, kalau mencari jodoh, mencarikan jodoh untuk anak istrinya, orang tua supaya memilih. Jangan saya laki-laki. Kalau saya laki-laki, nanti anaknya sudah diberikan, tidak boleh berbakti kepada orang tuanya, rugi kamu punya anak perempuan. Maka supaya mencari laki-laki yang mukmin, sehingga tahu kewajibannya. Karena anak perempuan ini taatnya kepada saya, ya, bukan kok terus menang-menangan, tidak boleh taat pada orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya menghendaki untuk kepentingan orang tua kepada anak perempuannya tadi, kalau memang kepentingannya itu benar, tidak maksiat, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kalau suaminya ini seorang mukmin, tentu akan diizinkan karena dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau itu maksiat, ya, dipanggil anak perempuannya dipanggil untuk membantu karena orang tuanya mau adakan upacara 100 hari, 1000 hari, ya, atau 40 hari mbahnya, atau ada selamatan sedekah bumi, umpamanya tak? Nah, suaminya tidak mengizinkan, itu betul. Karena perintah orang tuanya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu maksiat kepada Allah. Ya, maka untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, suaminya melarang tidak dosa ya. Kalau dibenarkan oleh agama, maka suaminya, kalau suaminya seorang mukmin, tentu akan membolehkan, bahkan dibantu, didorong, sehingga anak perempuan tadi tetap bisa berbakti kepada suaminya, tetap berbakti kepada orang tuanya, tidak merasa kehilangan orang tua. Anak perempuannya dapat suami, tapi malah merasa bertambah. Ya, tambah anaknya membantu untuk taat kepada kedua orang tuanya tadi. Apalagi? Apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, apakah juga berkewajiban berbakti kepada mertua, Ustaz? Nah, iya. Dah mati untuk mantan mertua terus mbok sia-siakan, jangan ya ta. Itu bagaimanapun juga mantan mertua. Ya, telah berbuat baik kepada kamu dan memberikan anak perempuannya untuk kamu kan dah. Nah, sekarang dah cerai anak perempuannya tetap menyambung silaturahim, baik, boleh. Apalagi kalau anaknya mati, anak perempuannya tadi mati ya dah, tetap menyambung pada mertuanya, menyambung silaturahim, tetap baik, boleh. Nah, dianjurkan sekali, apalagi mertua. Orang lain saja kita boleh berbuat baik. Pada orang lain kita berbuat baik selama dibenarkan oleh agama ya. Kalau tidak dibenarkan oleh agama, jangankan mertua, orang tuanya sendiri tidak boleh. Coba diingat kembali surat Taubat 23 itu. Ini yang belakang putri-putri sudah gembrengkeng ya. Ayo boleh jalan tapi mulutnya diam. Putri-putri di belakang ini. Kalau mulutnya diam, krungu ra kupinge iki. Jangan bicara, boleh jalan tapi mulutnya diam. Putri-putri di belakang ini. Putri itu memang banyak mulut ya. Jadi suruh diam itu susah. Ayo, dibaca. Quran surat At-Taubah, nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tahu kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. Ya. Ini istahabul kufra 'alal iman. Jadi orang-orang yang beriman ini diperintah oleh Allah, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu atau saudara-saudara kamu menjadi pemimpin. Artinya yang ditaati perintahnya. Jangan ditaati perintahnya itu. Kalau memang mereka atau bapak-bapakmu tadi atau saudara-saudaramu tadi mengutamakan jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Di jalan menurut petunjuk Allah dikalahkan dengan petunjuk manusia atau hawa nafsunya. Kalau begitu memimpin mengarahkan ke sana jangan ditaati. Sekalipun itu bapakmu. Apalagi orang lain. Bapakmu aja nggak boleh ditaati. Ya tak? Maka barang siapa yang demikian itu artinya mentaati perintah bapaknya atau saudaranya atau menjadi pemimpin yang ditaati sekalipun mengarah kepada jalan kekafiran, tidak jalan keimanan yang ditempuh, maka orang semacam itu termasuk orang yang zalim. Nah, maka taat pada bapak itu wajib dalam hal kebenaran. Kalau bapaknya merintah tidak kebenaran, la ta'ata wala sam'a. Jangan didengar, jangan ditaati. Ini bapak padahal. Dan nanti bagaimana dengan hadis Nabi ridallah fi ridal walidain? Ridhonya Allah itu ada hubungannya dengan ridho kedua orang tua. Ya. Itu apabila orang tua itu melakukan atau meridhoi perbuatan anaknya tadi kalau hal-hal yang benar. Kalau orang tuanya anaknya melakukan kebenaran tidak ridho, malah melakukan jalan kekafiran, orang tuanya malah ridho. Nah, itu Allah tidak ridho seperti itu. Orang tua semacam ini tidak perlu ditaati. Jadi ridho fi ridhal walidain itu dalam hal kebaikan atau kebenaran. Orang tua ridho atas perbuatan anaknya karena baik, benar menurut tuntunan agama, maka Allah ridho pula. Kalau orang tua ridho anaknya berbuat mengikuti jalan setan, misalnya anaknya suka judi, suka mabuk, pulang dilalah menang yang judi, wong tuane ridho, Allah tidak ridho. Mulai menangnya wong tuane seneng ridho, malah sesuk mangkat nele. Maino meneh ben menang, malah ki tak tambahi modal. Nah, kalau begitu orang tuanya ridho, itu ridho jalan setan, maka Allah tidak ridho. Terus? Saya punya paman yang menderita penyempitan saluran kencing dan batu ginjal. Saat belum dioperasi dan setelah dioperasi, dipasang selang untuk saluran buang air. Dengan demikian, air kencing keluar terus karena proses pencucian saluran kencing tersebut. Selain itu, sebentar-sebentar terasa kencing yang tidak bisa ditahan. Yang demikian itu berlangsung atau terjadi pula ketika mengerjakan sholat. Sah apa tidakkah sholat dalam keadaan yang demikian itu, Ustaz? Insyaallah sah. Ya, apalagi sudah di rumah sakit itu, kalau sudah di kateter itu, airnya kencingnya milih terus itu. Ya, nah? Apa terus tidak sholat? Itu namanya dalam keadaan terpaksa, ya sholat. Sholat, tetap sholat itu. Sah insyaallah sholatnya. Karena itu dalam keadaan sakit dan tidak normal, ya dah. Kalau anda kata sudah sembuh sakitnya, tidak akan seperti itu. Nah, kalau saudara orang sehat, normal, ya, sholat dengan kencing, ya tidak sah. Sholat kroso nguyuh langsung toke.
keluarkan di situ, keluar itu. Kalau darah normal ya tidak sah. Batal tidak hanya sholatnya, wudunya pun batal. Terus? Pertanyaan tanggal 9 September. Ya. Amal perbuatan manusia itu dihitung oleh Allah setiap hari, minggu, bulan, ataukah setiap tahun, Ustaz? Setiap saat. Ya, setiap saat. Amal perbuatan manusia itu dihitung oleh Allah setiap saat. Ya. Termasuk ucapannya. Allah mengatakan wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan tiap hari itu langsung dicatat oleh 2 malaikat pencatat. Setiap saat itu. Terus? Apa bacaan Asmaul Husna yang selama ini kita amalkan dengan kita baca berulang-ulang itu, apakah dituntunkan oleh Nabi, Ustaz? Dalam hadis itu dijelaskan bahwa barang siapa hafal atau menjaganya Allah akan menjamin masuk surga. Itu cuma begitu. Jadi untuk membaca Asmaul Husna diulang-ulang tuh mungkin supaya hafal gitu. Dihafal biar tidak lupa. Kalaupun kamu hafal terus kalau tidak pernah dihafalkan lagi bisa hilang. Maka orang yang baca Asmaul Husna berulang-ulang, diamalkan, dibaca berulang-ulang itu supaya hafalannya tidak hilang. Biar tidak hilang. Apalagi bacaan Al-Barjanji itu apakah merupakan suatu ibadah, Ustaz? Zaman Nabi tidak ada berjanji itu. Al-Barjanji itu zaman Nabi tidak ada. Jadi tidak ibadah itu. Zaman Nabi bacaan Al-Barjanji itu tidak ada. Belum ada kan. Nah, sekarang ada ya baca itu padha karo wong rengeng-rengeng aja. Ngerti wong rengeng-rengeng. Ya, jadi bukan ibadah, bukan. Apalagi keyakinan atau pemahaman agama saya dengan kakek saya berbeda. Bagi dia, wanita haid itu tidak boleh masuk masjid, memegang Al-Quran dan sebagainya. Apakah saya harus menasihatinya? Dan apakah benar seandainya saya menasihati orang yang bersalah, lalu orang itu masih melakukan kesalahan, berarti kewajiban saya telah gugur, Ustaz? Ya sudah, kalau sudah salah dinasihati nekat ya sudah, jangan dipaksa. Ya dah. Malah ada ke orang tidak haid pun tidak boleh baca Quran kalau belum wudu. Iya dah. Apalagi orang haid. Saudara tidak haid, laki-laki kan tidak pernah haid. Itu aja mau baca Quran kalau belum wudu tidak boleh. Megang Quran belum wudu tidak boleh. Padahal yang nyetak Quran itu bisa jadi orang kafir loh itu. Yang nyetak Quran itu atau dijilid, disisir, ditadi itu bisa jadi orang kafir, ngadep cetakan dari Jepang sana apa nek wong Islam sana. Ya, percetakannya mungkin yang garap orang-orang kafir, dilusi tadi satu terus dijilid, ya, itu orang-orang kafir. Ra wudu ra malah entuk bareng wong Islam demok wae ra entuk nek urung wudu. Maka ada maca Quran mau wis wudu. Bila tengah-tengah baca batal. Har nutup rawani demok, golek cutik. Nah, itu kan menghina ta. Kita menghormati ning jane menghina pada Quran. Dalilnya apa? La yamassuhu ilal mutahharun, bukan itu. La yamassuhu ilal mutahharun tidak ada hubungannya dengan hadas. Tidak ada. Ya dah? Tidak tersentuh orang yang hatinya tidak bersih, tidak dicucikan itu tidak bersih. Tidak tersentuh oleh Al-Quran. Tidak ada hubungannya dengan wudu itu. Maka orang datang bulan, haid, atau berhadas besar, boleh membaca Quran. Boleh memegang Quran. Ya. Yang tidak boleh itu hanya sholat, puasa, tawaf, berkumpul dengan suaminya. Nah, itu tidak boleh. Wukuf saja ibadah haji boleh kok. Ibadah haji, wukuf boleh, sa'i boleh. Ya, orang datang bulan itu. Yang tidak boleh hanya tawaf. Maka tidak perlu ibu-ibu yang mau haji itu datang menahan supaya tidak haid. Tidak perlu itu. Bukan itu sudah fitrah
wanita, fitrah manusia perempuan seperti itu. Nah nanti kalau pas haji haid gimana? Ya tawaf dulu. Ya. Haji itu kegiatannya apa toh? Tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh. Hanya itu aja kan? Tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh. Dari itu semua yang tidak boleh hanya tawaf. Sa'i boleh, lempar jumroh boleh, tawaf wukufnya boleh. Yang tidak boleh tawaf. Maka waktu datang bulan sedang haid, sedang ibadah haji, ya tidak usah tawaf. Nanti tawafnya ditunda. Masih ada waktu. Terus? Bagaimana menjaga diri kita dari penyakit hati, Ustaz? Menjaga diri dari penyakit hati. Ya, banyak-banyak dekat kepada Allah, ditekan dirinya itu. Diobati penyakit hati itu dengan Al-Qur'an. Kowe ngaji yo sing tenanan, ya ta? Hasil kajinya diamalkan, hilang. Karena Al-Qur'an itu obat penyakit hati, ya ta? Asy-syifa lima bisudur, obat penyakit yang ada di dalam hati itu Al-Qur'an. Carane ngobati ora kok dicelup diombe mau ora. Maksudnya Quran itu dipahami, diamalkan, dan nanti semua penyakit hati hilang. Penyakit hati itu apa toh? Antara lain apa? Dengki, putus asa itu ya penyakit hati. Wala tai'asu mir rohillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya dah? Dengki juga begitu. Dengki itu apa? Perasaan senang kalau saudaranya mendapat kesusahan atau musibah, dan perasaan tidak senang kalau saudaranya mendapat kenikmatan. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum say'an innallaha bima ya'maluna muhit. Ya. Kalau ada saudaranya mendapat suatu kesenangan, dia bersusah hati, bersedih hati. Tetapi kalau saudaranya mendapat musibah, dia senang karenanya. Karena musibah yang menimpa pada saudaranya itu, dia dengar berita malah senang deh. Senang. Itu orang-orang penyakit, orang yang dengki. Maka dengki itu termasuk suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sampai Allah menuntuni umatnya, mohon perlindungan min syarri hasidin idza hasad. Dari perlindungan pada Allah dari orang yang dengki. Dengki itu bisa merusak kebaikan. Sampai Nabi mengatakan seperti seperti api memakan kayu bakar. Jangan sampai adalah sifat dengki. Maka satu orang yang dikatakan oleh Rasulullah masuk surga. Ya. Kelebihannya apa? Tidak punya sifat dengki. Ada orang ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, Nabi, sebentar lagi akan ada orang ahli surga lewat di depan kita. Lewat betul. Jedul. Setelah Nabi mengatakan itu, orang itu lewat. Ya, sambil nyangking sandal begitu. Jenggotnya masih netes-netes habis wudu. Dah. Lain waktu Nabi sedang bersama sahabat-sahabat ngendika gitu lagi. Entar lagi akan muncul orang ahli surga. Jedul lagi. Orangnya itu lagi yang kemarin dikatakan Nabi. Lain waktu lagi Nabi bersabda begitu, keluar lagi. Orangnya yaitu lagi. Nah ini penasaran. Ini 3 kali Nabi mengatakan ini orangnya itu terus ya. Ada menyelidiki kan apa kelebihannya orang ini. Kok dikatakan oleh Nabi ini orang ahli surga, apa kelebihannya? Lalu sahabat Nabi tadi minta ngetotke pada orang yang ditunjuk Nabi ini ahli surga tadi. Saya akan bermalam di rumahmu 3 malam 3 hari lah. Saya sedang ada cekcok dengan orang tua saya. Selama saya nanti di rumahmu, kamu nggak usah terganggu. Laksanakan kebiasaan yang kamu laksanakan setiap hari. Jangan merasa terganggu karena saya ada di sana. Sudah. Amadu sama 3 hari dia bermalam di situ. Tiap malam tamunya tadi memperhatikan apa yang dilakukan orang ini. Sholat malam ya tidak.
Dia tamunya bangun sholat malam, dia tetap ngorok aja nggak sholat malam. Habis sholat 3 malam dikatakan kelebihannya apa orang ini? Kok dikatakan oleh Nabi masuk surga? Nah, setelah malam yang terakhir pagi pamit terus terang sebetulnya saya datang di sini untuk minta izin kamu bermalam 3 hari itu bukan saya berselisih dengan orang tua saya, tidak. Saya dengan orang tua saya tidak ada hubungan apa-apa, baik, tidak ada permasalahan apa. Hanya saya heran Nabi 3 kali mengatakan kamu itu ahli surga. Maka saya ingin tahu kelebihanmu apa. Padahal saya amati selama 3 malam 3 hari saya di sini, ya biasa-biasa saja, sholatmu ya biasa. Sholat malam pun tidak kamu kerjakan, kalau saya malah mengerjakannya, apa kelebihanmu? Orang tadi mengatakan, ya seperti yang kamu lihatlah. Dan tidak ada kelebihan apa-apa. Oh ya sudah, saya pamit. Tidak? Nah, sebelum saya pamit dipanggil ini. Saya panggil orang ini, balik lagi. Setelah balik tanya, saya tidak pernah ada perasaan iri, dengki, ya, atas kenikmatan atau karunia Allah yang diberikan kepada hambanya siapapun. Jadi Allah memberikan karunia-Nya, kenikmatan kepada siapapun, dia tidak pernah ada perasaan iri atau dengki. Jadi walaupun dirinya dalam keadaan kekurangan, tetangganya dapat kenikmatan, kelebihan, dia terima enak saja. Ya. Dia tidak punya rumah, rumahnya satu aja bocor, tetangganya bangun rumah yang baik, dia tidak iri apa-apa. Dia tidak punya sepeda, sepeda satu aja, sepeda ontel, rusak-rusak, temannya saudara beli sepeda motor yang bagus, dia tidak ada rasa apa-apa. Jadi apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada saudaranya atau pada hambanya itu tidak punya perasaan apapun. Nah, itu kelebihannya. Tapi sebaliknya orang yang pahalanya, ganjarannya seolah-olah banyak, sedekahnya banyak, sholatnya rajin, puasanya sunnah juga dilakukan, tapi siap dengki. Setiap ada orang dapat kenikmatan, dia sakit hati. Terus menuduh yang tidak-tidak. Ente aku duwe radio ini arah antek Yahudi. Ya kan? Ini mau bangun gedung di Mojosongo itu duit kok ngendi? Harus diaudit. Nah, kalau munculnya pertanyaan itu karena tidak senang, itu dengki. Semua kebaikanmu rusak, dibakar oleh dengkimu tadi. Mestinya orang Islam dengar berita, ente mau buat TV, alhamdulillah. Ya, harusnya gitu kan? TV dakwah, semua orang Islam kan mengeluh TV isinya begitu, hura-hura. Banyak orang tua yang mengeluh, ya, TV-nya acaranya itu saja. Pornografi, pornoaksi tidak boleh, malah tampilkan di TV terang-terangan yang begitu rupa. Sinetron isinya begitu. Pergaulan bebas laki perempuan sejak dini dilakukan. Kok reneng ya TV dakwah? Harusnya muncul ini MTA membuat TV ini. Mestinya tidak jauh daripada radio dakwahnya. Harusnya kan gitu. Nah, harusnya senang, syukur, mertak kerene, ya. Sudah cukup belum dananya untuk buat TV? Oh, saya bantu, saya bikin towernya, saya bikinnya. Harusnya kan gitu. Segera supaya biar memancar. Itu hatinya bening. Ikut andil dalam dakwah ini. Ada pahalanya. Tapi ya awake dhewe sing gawe kok MTA kok ora aku. Nah, itu kedengkian. Kalau dengki semacam itu wis percuma. Kebaikanmu sebanyak gudang ya dimakan oleh api kedengkian itu tadi.
Ya. Maka itu dengki itu obatnya hanya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Bisa zaman saya ini radio. Padahal orang-orang kafir punya radio nggak ada apa-apa dia. Nggak pernah sakit hati. Orang kafir punya radio, orang kafir punya TV, acara-acaranya merusak akidah, menayangkan bangsa hantu-hantu yang tidak genah gitu, menayangkan bangsa perdukunan tidak genah bangsa gitu. Itu tidak ada kritikan apa-apa. Bareng radio dakwah muncul, dituduh diantai genah anti Yahudi. Karena titikannya gampang, karena dia punya radio. Sedang radio itu biayanya juga tidak sedikit. Duit kok ngendi nek kok Yahudi. Masane sing duit itu Yahudi tok ya. Jadi kalau orang Islam menanggapi semacam itu menunjukkan kebakhilannya. Bakhil. MTA tidak pernah minta bantuan kemana-mana. Kalau bapak-bapak sering dengar radio. Malah kalau ada orang minta sumbangan ke rumah-rumah yang mengatasnamakan MTA untuk bangun gedung MTA Mojosongo nanti, cekelen, laporkan polisi. Itu mesti bukan dari MTA, karena MTA tidak pernah nugasi minta-minta seperti itu. Ya. Mau menerima sumbangan tapi tidak mau meminta. Ya. Mau nyumbang sudah dibuatkan jalan di sana. Ya, ada lewat BNI Syariat. Ada lewat kota Enpak di situ, cuma dipasang tok kota ora dubengke kok. Manggone kono tok kota Enpak pembangunan. Ora kok mubeng ning ngarepmu ngono ndak. Ya. Nah kalau mau menyumbang situ sudah ada, oh arep bangun gedung saya tak nyumbang cemplungno kono wis. Nek percaya, nek ora percaya aja. Dadi selilit, ya kan? Ya kan? Dadi selilit nanti percuma. Dia akan bangun dengan uang yang halal, yang ikhlas. Itu ya. Nah, sehingga orang yang hatinya bersih, merasa manfaat adanya radio dakwah, adanya TV dakwah, adanya kegiatan-kegiatan ini merupakan ya aset daripada umat Islam yang sangat diperlukan. Lah kalau orang yang hatinya tidak dengki mendukung yang begini nih, alhamdulillah. Saya belum bisa usaha seperti itu, saudara saya sudah ada. Saya belum sempat itu, saudara saya sudah ada yang bisa maju buat itu. Nah, ini harusnya disyukuri, tidak malah melempar fitnah. Tapi biarkan saja, ya fitnah-fitnah begitu didoakan, mudah-mudahan karena belum mengerti, lama-lama nanti menjadi mengerti. Kalau bangsa gitu itu kita sudah kenyang, tidak apa-apa dikatakan ini, katakan itu silakan. Terus masih ada? Apa keutamaan zikir sebelum tidur, Ustaz? Apa itu? Keutamaan zikir sebelum tidur. Nah itu tuntunan Nabi begitu. Jadi zikir sebelum tidur itu dituntunkan oleh Nabi. Kalau dituntunkan Nabi sudah dilaksanakan saja. Dengan keutamaannya itu jelas ada. Itu paling utama karena Nabi menuntunkan begitu. Ya, baca surat Ikhlas. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, terus diembuskan di kedua tapak tangannya, disapukan dari muka, diratakan ke seluruh tubuhnya sampai 3 kali. Setelah itu bismikallahumma ahya wa amut, tidur, terus membaca Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai berapa kali? 34 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Genap 100 kali. Tuntunan Nabi seperti itu. Nah kalau kamu melakukan itu keutamanya apa? Kamu mengikuti sunnah Nabi. Bangun tidur nanti ada doanya juga. Keutamanya apa? Kamu ikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Tuntunannya Nabi begitu. Mau tidur berserah diri pada Allah dengan namu ya Allah aku hidup aku mati. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ternyata kami hidup lagi ya. Maka segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Tidur itu sudah orang mati. Maka bisa bangun lagi, alhamdulillah Allah menghidupkan aku lagi. Nah, gitu ada tuntunan doa. Utamanya itu mengikuti sunnah Nabi. Apalagi? Puasa Senin Kamis itu merupakan satu rangkaian atau tidak? Maksudnya, jika hari Senin berpuasa, maka hari Kamisnya harus berpuasa. Ataukah boleh berpuasa hanya hari Senin saja atau Kamis saja, Ustaz? Rangkaiannya memang hari Senin dan hari Kamis. Tidak boleh digandengkan lain. Aku tak puasa Senin karo Rebo. Itu Senin, Selasa, Kamis ora. Tidak boleh itu. Kalau puasa Senin, rangkaiannya dengan hari Kamis. Maka puasa itu rangkaiannya hari Senin dan hari Kamis, bukan hari yang lain. Nah, maka Senin, Kamis. Ini nek puasa Senin tok ora nggo Kamis. Ya, sunnahnya itu hari Senin dan hari Kamis. Ya. Iya, Pak Dokter ada enggak Pak Dokternya? Pak Dokter Budi boleh ini ke masjid kan? Ya ini wis pingsan tadi belum sarapan mungkin Ibu. Dan tempatnya lebih nyaman di sini daripada di Kemelayan. Di Kemelayan di Gang Sesak itu, ini kan di masjid longgar. Mari yang bawa alatnya, alat kedokterannya supaya dibawa. Setiap akad pagi harus disiapkan itu, medisnya itu. Ya. Terus apa lagi? Jika kita bangun pada waktu azan subuh, apakah masih boleh sahur, Ustaz? Wis azan ya sahur iki kowe poso apa ora. Nah, kalau kamu mau puasa ya jangan sahur. Ya. Mau puasa wis azan subuh kok lagi sahur piye? Nah. Saya baru ngerti puasa itu ya. Puasa itu dimulai dari subuh sampai terbenam matahari. Nah, kalau apa itu sudah azan subuh, sudah tidak boleh kamu makan sahur. Nah tadi belum sahur, ya urung sahur sudah azan ya serasa sahur. Ya, wong sahur itu tidak wajib. Kalau Ramadan sahur itu tidak wajib, puasanya wajib. Maka walaupun tidak sahur tetap wajib puasa. Terus? Saya punya paman yang suka menuduh orang melakukan sihir. Saya punya paman yang suka menuduh orang melakukan sihir, santet dan sebagainya, terutama pada keluarga saya. Setiap paman saya tertimpa sakit, pasti menuduh keluarga saya yang menyantetnya. Jika kami bantah, paman bilang, orang jahat apa mau ngaku kalau dirinya jahat. Bahkan paman bilang, kalau ngaji di MTA diajari sihir dan santet. Setelah pandai untuk mencelakai orang. Ya. Nasihat apapun yang kami berikan, paman saya tetap ngeyel dan marah. Yang menjadi masalah, paman saya masih bujangan dan ikut nenek. Sedang nenek umurnya sudah 80 tahun. Untuk berjalan saja payah. Apalagi masih ngurus paman saya untuk memasak, mencucikan pakaian, bersih-bersih dan lain-lain. Bila kami membantu, paman selalu curiga, jangan-jangan dipasangi santet dan sihir. Dan jika kebetulan ada yang sakit, sesudah kami membantu, pasti paman langsung marah dan menuduh kami menyantetnya. Yang demikian itu kami harus bagaimana, Ustaz? Mungkin pamanmu itu enggak waras itu mungkin. Ya dah? Lawang bahas sudah sakit begitu, dibantu sakit malah marah. Neng ngaji NTA diajari nyantet, padahal NTA itu santet tidak percaya, kok malah diajari nyantet ini piye? Di NTA diajarkan santet, tenung, sihir, enggak ada, enggak bisa mengenai manusia. Enggak percaya, saya pernah, itu saudara kita dari Surabaya itu ada, Pak Mul itu. Surabaya kan gudangnya santet di sana. Madura. Awal-awal MTA di sana sudah berkembang bahwa Surabaya Jawa Timur lah tukang santet-santet semua. Saya sudah proklamirkan di sana, golek tukang santet sing dugdeng, sing pinter. Suruh nyantet saya.
Nanti kalau kena tak bayar. Jadi bukan saya minta bayar, tak bayar. Nah, kalau kena. Apa yang diminta syaratnya? Nama saya jelas. Rumah saya jelas. Ya. Mana yang ditanyakan lagi? Kalau tidur saya mujure ning ndi ya jelas. Nek tekon weton golekno weton sing gampang disantet apa sak karepmu wis. Ya ta. Sudah masrah toh. Kalau bisa nyantet ya tak bayar sudah. Di Surabaya sampai sekarang ora enak ini. Malah kemarin dari Purwodadi bagaimana yang ngirim santet kemarin? Ya? Purwodadi ya? Yang Rembang mau dia santet ya. Santetnya teko kene. Iya ta? Kirim santet. Teko kene tarangan titik gitu lah. Ora keneng gitu. Wong santet itu ngomong ki kena santet, kena sihir, kena itu mesti dukun sudah. Yang ngomong kuwi dukun. Maka saya katakan nek loro josok nyang dukun, nyango dokter. Itu ya ibu yang pingsan tadi kan kena santet itu. Ya. Atau kena jin masjid itu. Arep mlebu ra nggo sajen-sajen. Nah, maka panggilkan dokter. Kalau panggilkan dukun, oh iya ini mlebu wong wedok ra anu ning masjid harus begini. Enggak, kalau tanya dokter oh sakitnya apa? Periksa, oh ini tadi belum sarapan, carikan sarapan dulu, wedang panas, dah mari. Jadi dokter, ahlinya penyakit itu dokter, jangan dukun. Maka Nabi mengatakan, orang datang kepada dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, mengatakan, wah dukun itu pinter, bener omongannya. 40 hari sholatmu gugur sudah. Jadi dukun itu zaman Nabi ya wis eneng, kahin. Ya ta? Kahin itu. Nah, kata Nabi orang yang percaya kepada ngomongnya kahin-kahin tadi 40 hari sholatnya gugur. Karena tidak percaya, di santet itu enggak lah kok malah diarani ngaji neng MTA diajari nyantet. Ya. Itu dah. Ngerti pun tidak sudah menuduh yang salah. Ya kan dibalik 180 derajat. Oh di sini anti perdukunan, anti penyantetan, malah diajarinya ngajari nyantet itu iya. Ya biarkan saja pamanmu itu. Nek dibantu kok aja neh wong mbahmu sudah sepuh tadi, kok dite malah tambah sakit, malah dikira kowe rekae ngewangi bae malah masang santet ning kene kok lah. Nah nek gitu aja dibantu, biar ditandangi dhewe aja. Biar rasa dibantu. Sebab nanti kalau mati ya, wong sepuh kan pelayune kan ya mati tuh. Nek mati malah dikira wah malah dipateni mbahku gitu kan. Nah, susah serba salah itu. Terus di daerah saya banyak anak-anak sekolah SMP dan SMA yang pacaran. Mereka mangkal di jalan, lapangan dan kebun di dekat rumah saya. Tanpa malu mereka peluk cium walaupun ada orang yang lewat di dekatnya. Jika diingatkan selalu ngeyel, jika diusir besoknya balik lagi atau ada orang lain lagi yang pacaran di situ. Yang demikian itu kami harus bagaimana, Ustaz? Lah ya cah cilik-cilik iso pacane le ngajari sapa? TV. Ya ta? Jadi cilik-cilik iso peluk cium, iso perkosaan anak-anak di bawah umur itu, sapa le ngajari? TV kan? Mula nek TV dakwah muncul geting, nah, itu pendukung-pendukung gitu itu. Enak gitu itu seneng deh malah. Kalau TV dakwah MTA mau muncul, belum sampai muncul sudah difitnah ke sana kemari. Nah. Itu rusaknya bangsa kita antara lain begitu. Pornografi, porno aksi dah ya dituntut oleh para ulama, kiai, umat Islam, protes semuanya. Dan dulu juga pemerintah sudah mengatakan kalau nanti majalah pornografi akan keluar akan dibekuk. Ternyata ya tidak apa-apa. Omong kosong aja kan. Maka itu semua obatnya gimana? Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Biar yang rusak-rusak kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki kerabat-kerabat dekat-dekat kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro wa anzir ashiratakal akrabin. Kita panggil
kita seru ke kerabat-kerabat dekat kita. Terus dakwah kita lancarkan. Yang sudah tahu kita amalkan. Ya, anak-anak kita jangan boleh lihat TV semacam itu. Maka dukung TV dakwah ini didukung. Ayo diangkat bersama biar segera muncul. Perhatikan di situ. Nanti obatnya gitu. Kita ngaji dengan betul, amalkan dengan betul, ya sudah. Dunia ini tidak akan jadi baik tanpa Islam. Kalau sekiranya dunia ini tidak dengan Islam jadi baik, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran. Iya tak? Karena sudah banyak Nabi yang diutus sebelum beliau. Allah telah turunkan juga kitab sebelum Al-Quran. Mengapa masih menurunkan Al-Quran? Tanpa Quran manusia itu baik. Ya. Maka setiap muslim harus yakin tanpa Al-Quran manusia tidak akan bisa menjadi baik. Maka pentingnya adalah siapa pembawa Al-Quran, penyebar Al-Quran tidak sepi dari hambatan dan rintangan. Itu suatu pasti. Sudah sunatullah. Orang mengajak kebaikan di tengah kerusakan manusia. Itu dikatakan oleh Nabi itu kan jadi orang asing. Orang nyeleneh. Orang tidak umum. Lah orang tidak umum tuh biasanya orang dikatakan orang tidak umum mesti dikucilkan di masyarakatnya. Iki wong ora lumrah, iki wong ora umum itu ya. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Bahagia, untung bagi orang yang tidak umum tadi. Siapa ya Rasulullah yang tidak umum tadi? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Jadi orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Manusia suka berbuat kerusakan, kok ini orang berbuat kebaikan, mesti tidak umum. Nyeleneh, ya dah? Maka kalau kamu ikut umumnya manusia saja, kata Allah apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu hidup di dunia ini hanya mengikuti umumnya manusia, kebanyakan orang melakukan, orang beramal di dunia ini, yudilluka an sabilillah, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena mereka itu yang tanpa dasar Al-Quran itu semuanya hanya dasarnya itu kira-kira, berprasangka, barangkali, mbok menawa ngene iki apik, mbok menawa ngene iki bener. Kalau Islam enggak ada mbok menawa. Yang hak jelas, yang batil jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jalan setan jelas, jalan Allah jelas. Tidak ada prasangka-prasangka itu enggak ada. Maka ikuti jalan kebenaran ini. Walaupun dikatakan orang tidak umum. Katakan nyeleneh. Maka kalau ada semacam itu, diingatkan turut, panggilkan saja polisi. Laporkan polisi biar dirahasia oleh polisi. Dirahasia oleh polisi. Dulu juga itu. Wancine jam-jam belajar, ada anak sekolah tongkrongan di Matahari, tongkrongan di mal-mal itu. Hilek kira ngguku. Ada rahasia polisi, ditangkap oleh polisi. Neng kepolisian sana diajari, ditanya, dinasehati. Kalau misalnya ada anak sekolah nongkrong di wancine jam sekolah kok di pasar di mana, laporkan polisi. Dan sebentar kan diambil oleh polisi. Biar dinasehati oleh Pak Polisi sana. Sekolah zaman sekarang itu memelihara anak, didik anak zaman sekarang itu berat. Berat betul. Maka kalau tidak dimengertikan agama, apa meneh di anak yang ngaji malah raento, ya sudah, biar rusak saja. Karena tanpa Quran itu manusia enggak jadi baik. Kalau dijauhkan dengan Quran berarti menghendaki kerusakan anak itu. Terus? Mohon diterangkan ayat dan hadis berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu mengira itu ringan padahal di sisi Allah sangat besar. Quran surat An-Nur ayat 15. An Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi faqala laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha.
muttafaq alaih. Anas radhiyallahu an berkata, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kurma di jalan. Maka beliau bersabda, andai kata saya tidak khawatir kurma itu termasuk dari sedekah, niscaya saya makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis ini ada pada kitab Riyadhus Shalihin bab wara' dan menjauhi segala subhat. Bagaimana menempatkan ayat dan hadis tersebut di atas pada pekerjaan saya sebagai pemulung jalanan, di mana setiap ada barang di jalan selalu saya ambil. Misalnya bekas botol minuman, gelas minuman, kardus, kertas dan sebagainya, yang semuanya saya tampung, lalu saya jual untuk menambah kebutuhan hidup keluarga saya. Hal ini saya lakukan adalah untuk mensiasati keadaan, karena dari penghasilan yang ada tidak mencukupi, Ustaz. Itu bagus itu. Maka ayat itu ya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ya. Oh ya. Jadi ayat itu menjelaskan. Itu ayat orang yang menuduh, awalnya itu menuduh ada fitnah, menuduh bahwa istri Nabi namanya Aisyah berbuat serong dengan Sofwan sahabat Nabi. Kemudian berita itu dari mulut sebarkan ke mulut. Orang mulut mendengar mulut orang berbicara, terus bicara dengan mulutnya. Nah, yang begitu itu dianggapnya perkara ringan saja. Alah mau ngene, padahal tuh ngindah Allah berat, itu suatu perkara besar. Jangan suka menyebarkan berita bohong, apalagi tentang aib seseorang. Aib itu orang harus ditutup, tidak boleh kita menyebarkan aib. Andai kata betul, terjadi betul itu dilarang, apalagi itu fitnah. Nah itulah. Nah ini Pak Menteri sudah datang, insya Allah nanti kita lanjutkan. Menteri selamat datang ini Pak Menteri Kehutanan, mudah-mudahan bisa bersilaturahim kita yang kedua kalinya ini untuk semoga pada malam hari ini tolong Ibu dikasih jalan untuk Ibu ini. Ibu di sini kasih jalan itu untuk Ibu-ibu, diberikan jalan itu. Ya. Kasih jalan dulu biar untuk lewat Ibu. Mari Ibu-ibu dikasih tempat di masjid itu. Ibunya. Mari ini Pak Menteri, saya akan ambil tempat duduk ya seadanya. Maaf ini terpaksa tidak muat juga nih Pak Menteri. Jadi sudah ini terpaksa ada yang naik di lantai 2, lantai 3. Nah, dari masa saya siapkan tempat ini masih belum cukup juga. Dan yang di atas ya lihat dengar suara dan ada monitor aja di sana. Nanti kalau mau lihat Pak Menteri turun dulu nanti ya. Nanti yang di atas biar sekarang untuk kenangan lihat lewat monitor TV aja. Insya Allah kalau suaranya didengar semuanya. Sudah di tes ini semua. Dimanapun ada bisa didengar suara ini dengan baik. Baik Pak Menteri, sudah saya sambut sedikit lagi tentang ayat tadi. Karena pertanyaan jangan terputus. Coba dibaca surat An-Nur tadi ayat 15 tadi. Satu aja. Dibaca ayatnya. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
Ini suatu pekerjaan yang dianggap ringan, padahal di sisi Allah besar itu. Itu sebabnya itu ya, ketika terjadi berita bohong tentang peristiwa istri Nabi Aisyah yang difitnah berbuat serong dengan sahabat Nabi namanya Sofwan. Ya, peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi. Hanya ulah orang munafik mengatakan begitu. Ketika rombongan sudah sampai, kebetulan Sofwan dan Aisyah datang belakangan. Ya, akhirnya dituduh berbuat yang tidak baik serong. Nah, berita itu dikeluarkan dari mulut orang munafik, kemudian didengar oleh orang lain, tanpa cek kebenarannya memberitakan juga. Hampir seluruhnya pada saat itu sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Muslim pun mendengar berita itu dan ikut mengabarkan. Sehingga hampir seluruhnya berita itu tersebar di mana-mana. Ya, akhirnya Nabi sendiri nanti yang Allah sendiri yang membersihkan, menurunkan ayat antara lain itu tadi, membersihkan ya, Aisyah dan Sofwan adalah bersih, tidak seperti yang dituduhkan oleh manusia. Lah yang penting diperhatikan di sini, jangan suka menyebarkan berita yang berita itu tidak jelas kebenarannya, apalagi berita bohong. Ya, hanya mendengar katanya, mendengar dari mulut, sebarkan dengan mulutnya tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya bagaimana. Dianggapnya menyebarkan begitu ringan, nggak apa-apa. Padahal indallah adim. Di sisi Allah itu perkara yang besar itu, berita bohong. Andai kata itu berita terjadi, betul, aib seseorang, itu pun tidak boleh disebarluaskan. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Kalau ada orang muslim yang ada cacatnya, ada celahnya, itu ditutup. Siapa menutup aib sesama muslim, ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ditutup artinya tidak disebarluaskan, tapi kalau saudara mengetahui jangan dibiarkan. Tidak menyebarluaskan, tapi kepada yang bersangkutan dinasehati, diberitahu. Ya, jangan sampai kita dengar berita, terus sebarkan berita, padahal berita itu tidak jelas kebenarannya. Andai kata itu benar, tetapi aib itu pun suruh menutup, apalagi tidak benar. Tidak benar, fitnah, maka itu dosanya besar. Di ayat kelanjutannya nanti diterangkan, siapa banyak menyebar berita itu, dia paling besar menanggung dosanya, paling banyak mengambil dosanya. Maka jangan sampai kita ikut ayat itu tadi ya, kita ikuti ayat itu, jangan suka kita mendengar berita, terus menyebarkan berita, mendengar berita, menyebarkan berita, padahal berita itu berita yang jelek dan tidak jelas sumbernya. Andai kata jelas sumbernya, tapi itu kejelekan, itu pun nggak boleh diberitakan. Begitulah jawaban saya. Insya Allah lain waktu nanti kita teruskan. Baiklah, saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudaraku semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pengajian Tanya Jawab Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Tentang kedudukan hadis-hadis fadilah membaca surat Yasin yang ternyata tidak sahih. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.